Shalom, selamat pagi bagi kita sekalian. Dari Bukit Sion Makale, kami kembali menyapa saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum memulai aktivitas hari ini, mari kita membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Renungan Gereja Toraja Selasa tanggal 19 April 2022 dari Wahyu pasal 12 ayat 1 sampai dengan 12. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Bapa yang ada dalam surga, kepadamulah kami angkat syukur dan penyembahan kami. Engkau selalu setia menuntun dan memberkati hidup kami. Sebagai tanda iman dan syukur kami rindu akan membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu saat ini. Tuntunlah kami melalui Roh Kudus-Mu agar kami mengerti dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Wahyu pasal 12 ayat 1 sampai dengan 12. Perempuan dan naga. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan. Ia berteriak kesakitan. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit. Dan lihatlah, seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Maka timbullah peperangan di surga. Michael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya, tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, "Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita."
dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu, bersukacitalah, hai surga, dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Amin. Tema kita untuk pembacaan pagi ini, paket anugerahnya. Paket anugerahnya. Ada seorang ibu terlihat kebingungan di sebuah toko alat rumah tangga. Cukup lama ia berdiri memandangi alat-alat rumah tangga yang ada di depannya. Ibu ini bimbang, apakah ia akan memilih alat masak penggorengan atau alat masak untuk merebus, yang mana pada saat itu ibu ini membutuhkan keduanya karena kedua alat masak di rumahnya sudah lama dan mulai rusak. Setelah berpikir cukup lama dengan dana yang hanya pas-pasan, akhirnya ibu ini mengambil kedua alat masak tersebut. Berjalanlah ibu ini ke kasir sambil berpikir, cukupkah dana yang dibawanya? Setelah petugas kasir memeriksa barang yang dibeli ibu ini, tiba-tiba petugas kasir tersebut tersenyum dan berkata, "Selamat ibu, ibu mendapatkan gratis salah satu alat masak yang ibu pilih ini, karena dalam rangka memperingati perayaan 10 tahun berdirinya toko ini, maka pembeli yang ke-10 mendapat hadiah gratis dari salah satu barang yang dibeli." Mendengar kata-kata kasir itu, bersukacitalah ibu ini karena bisa mendapatkan dua alat masak yang inginkan dengan dana pas-pasan. Ibu ini mendapat barang sepaket sekaligus. Dalam bacaan firman Tuhan saat ini, pada ayat 10 dikatakan, "Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang telah diurapinya." Jadi, saat kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita menerima keselamatan dan kita juga menerima kuasanya. Bagi Tuhan, keselamatan yang Ia sediakan bagi kita sudah sepaket dengan kuasa untuk kita bisa hidup berkemenangan. Siapa menerima keselamatan, ia juga menerima kuasanya. Namun pertanyaannya sekarang, mengapa banyak anak Tuhan yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, bahkan sudah aktif dalam pelayanan, hidupnya seolah-olah tidak ada kuasanya? Jawabannya adalah karena ketidaktahuan paket anugerahnya yang telah diberikan Tuhan kepadanya, sehingga tidak berusaha mendapatkan paket anugerah tersebut dan akhirnya tidak memiliki paket anugerah
darinya. Marilah kita menyadari saat kita diselamatkan oleh kuasa darah Kristus, kita juga diberi kuasa olehnya di dalam menjalani kehidupan yang penuh tantangan saat ini. Kita bisa menjadi saksinya, dan melalui hidup kita yang berkemenangan, semakin banyak orang menjadi percaya kepadanya. Ayat 11a. Sudah siapkah kita menerima paket anugerahnya? Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang mengingatkan kami ada paket anugerah-Mu, yaitu kuasa yang sudah Engkau berikan kepada kami saat kami menerima keselamatan dengan percaya kepadamu. Kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu membuka hati dan pikiran kami untuk kami menyadari keselamatan dan kuasa-Mu yang telah Engkau berikan, sehingga kami dapat menjalani kehidupan kami yang berkemenangan untuk memuliakan nama-Mu. Pada saat ini juga kami mohon pengasihan-Mu untuk umat-Mu yang sedang bergumul, mungkin karena sakit, mungkin karena berduka, maupun mungkin yang sedang bergumul karena korban bencana alam, korban karena peperangan. Engkau pulihkan, Engkau kuatkan, Engkau teguhkan mereka. Saat ini kami juga menyerahkan pemimpin-pemimpin bangsa kami dari pusat sampai pelosok. Berikan mereka hikmat, kebijaksanaan, dan kesehatan, sehingga damai sejahtera ada di bangsa dan daerah kami. Ampuni dosa kami, sehingga kami layak berseru kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian perenungan kita pada pagi ini. Selamat menjalani aktivitas hari ini dengan terus memuliakan Tuhan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.